Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hatta aina? Sampai mana? Halaman? Sofah kam? Saminah 8? Sabi'ah 7? Sofah Sabi'ah halaman 7? Khamsu tarajumin sudah. Aqsamul Quran. Khamsu tarajumin. Khamsu tarajumin mukhtasiratin lil masyhurin bit tafsiri. Khamsu tarajumin. 5 terjemah mukhtasarah ringkas. 5 terjemah ringkas lil masyhurin milik orang-orang yang masyhur bitafsir dengan tafsir. Salasun lis sahabah 3 milik sahabat, wasnani lit tabi'in dan 2 dari tabi'in. Nanti akan dibahas ya. Nanti akan dibahas. Aqsamul Qur'ani sudah pada bergabung? Baru berapa? Yuk, pada terlambat. Aqsamul Qur'ani, pembagian Al-Qur'an min haitsu al-ahkam wat tasyabuh, dari sisi ihkam ya, dari sisi ihkam yang gamblang ayat-ayatnya, wat tasyabuh dan yang samar ayat-ayatnya. Jadi pembagian Al-Qur'an dari sisi yang gamblang ayat-ayatnya dan yang samar ayat-ayatnya. Mauqifur rasikhina fil ilmi waz-zaidina minal mutasyabih. Mauqifu posisi. Mauqifur rasikhina posisi orang-orang yang kuat ilmunya atau posisi orang-orang yang mendalam fil ilmi di dalam ilmu, waz-zaidina dan orang-orang yang condong, orang-orang yang miring, orang-orang yang doyong, apa? Miring, condong, doyong, minal mutasyabih dari yang samar. Jadi beda antara ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya, dibandingkan dengan orang yang miring, doyong, labil. Berbeda. At-tasyabuh hakikiyun wa nisbiyun. Tasyabuh itu ada hakiki, ada nisbi. Nanti dibahas. At-tasyabuh itu ada hakikiyun, hakiki, ada nisbi. Ini bisa dimatikan. Bisa. Hah? Ada apa, Bin? Ada. Wujud? Pawin, Atfi, Pawin. Atfi. Nah, al-hikmatu fi tanawwu'i al-Qur'ani ila muhkamin wa mutasyabihin. Al-hikmatu hikmah. Al-hikmatu hikmah.
fi tanawu'il Qur'ani, di dalam variasi Al-Qur'an, ila muhkamin, kepada ayat-ayat muhkamat, wa mutasyabih, dan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi nanti akan dibahas apa hikmahnya. Al-Quran ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Mungkin nanti bertanya, kok nggak muhkamat semuanya saja sih? Biar gamblang gitu. Kok nggak muhkamat semuanya saja? Pada mutasyabihatnya, apa hikmahnya? Akan dibahas. Muhamut ta'arudi minal Qur'ani. Muham, dugaan. Muham, dugaan. At-ta'arudi, kontradiksi. Dugaan kontradiksi minal Qur'ani, dari Al-Quran. Wal jawabu anhu, dan bantahannya. Wa amsilatun min dalika, dan contoh-contoh yang demikian. Jadi akan dibahas muhamut ta'arud, ayat-ayat yang orang menduganya kontradiktif, yang orang-orang menduganya saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Muham. Tapi nanti akan dibantah. Itu bukan kontradiktif. Dan akan dikasih contoh-contoh mana yang muhamut ta'arud, mana yang diduga bertentangan, mana akan dikasih contoh-contoh dan akan dikasih bantahannya. Ya, akan dibahas nanti ya. Bersabar ya, masih panjang. Betul, Haris. Udah? Fadal. Haris sudah dapat bukunya? Haris sudah belum? Biar dapat semuanya. Ahmad sudah semua ya? Tanya. Ahmad sudah semua? Ahmad sudah ada bukunya semuanya? Tanya. Sayang kalau kita nggak ada bukunya, sayang. Kalau ada bukunya lebih bisa mengikuti. Karena bisa jadi ini ilmu yang baru. Ya, Mas Supari. Lanjut. Al-Qasam. Ada tentang pembahasan qasam. Ta'rifuhu, pengertiannya. Ada tuhu, perangkatnya. Faidatuhu, faedahnya. Jadi ada ta'rif, ada perangkat, ada faedah. Mas Haris sudah dapat buku ini? Belum? Nanti komunikasi sama Mas Ansori. Sekarang nebeng dulu. Apa artinya ta'rif? Definisi. Adat, perangkat. Kalau perangkat-perangkat, perlengkapan-perlengkapan, adawat. Kif, binisbah ilal adawat. Gimana nih masalah perangkatnya nih? Tendanya, pasaknya, kan itu mau camping. Tekonya, tamparnya itu adawat. Adatun, adatani, adawat. Perlengkapan-perlengkapan. Al-qasasu, kisah-kisah. Ta'rifuha, definisinya. Al-gharadu minha, tujuan darinya. Al-gharad, tujuan. Al-gharadu minha, tujuan darinya. Al-hikmatu min tikrariha, hikmah dari pengulangannya. Banyak pengulangan dalam Al-Quran, kisah-kisah banyak. Apa hikmahnya akan dibahas. Al-hikmatu min tikrariha, hikmah dari pengulangannya. Wakhtilafiha fituli wal qasri wal uslubi. Wakhtilafiha,
dan berbeda-bedanya dan beragamnya, lebih pasal dan beragamnya, waqtilafnya dan beragamnya, fituli di dalam masalah panjang, wal qasri pendek, wal uslub dan uslubnya. Jadi kok beda-beda panjang pendeknya. Ada kisah yang paling panjang apa dalam Al-Quran? Kisah tentang Yusuf. Berapa ayat Yusuf terus. Nah, ada yang pendek. Yang pendek tentang apa? Banyak yang pendek-pendek. Dan uslubnya juga berbeda. Ya, jadi ragam uslub. Kisah Nabi Musa di suatu ayat dengan kisah Nabi Musa di ayat yang lain, kisahnya sama, tapi dengan redaksi yang berbeda. Apa hikmahnya? Akan dibahas. Ya. Al-Isra'iliyatu. Al-Isra'iliyatu. Kisah-kisah tentang Bani Israel. Alat ukhimat. Apa artinya ukhimat? Nah, tolong dicarikan artinya. Arti di kamus Akbar, arti di kamus. Zagahiran. Apa artinya ukhimat? Ada yang bisa bantu? Ukhimat masukkan. Ukhimat. Israiliyatu. Kisah-kisah Bani Israel. Allati yang ukhimat dimasukkan fit tafsiri dalam tafsir. Wa mauqiful ulama minha dan sikap para ulama tentang Israiliyat. Israel itu pengertiannya apa? Nanti kita bahas ya. Israiliyat itu pengertiannya yang pertama kisah-kisah dari Bani Israel. Tapi kemudian juga Israiliyat adalah sebuah istilah maksudnya untuk kisah-kisah yang tidak jelas jeluntrungnya. Tahu jeluntrung? Kisah-kisah yang tidak jelas asal muasalnya. Nanti akan dibahas. Yang jelas sekarang kita tahu di antara pembahasan tafsir adalah pembahasan Israiliyat yang dimasukkan ke dalam tafsir. Ad-dhamiru, domir, ta'rifuhu, definisinya. Marja'uhu, apa marja'? Referensinya. Marja'. Man marja'uka, siapa referensi ente? Oh, Pak dosen. Man marja'uka, siapa referensi ente? Bu dosen. Antum yang ngajar ada bu dosen. Ada. Kebanyakan Pak dosen. Hah? Imbang. Wal idharu fi maudhi'il idmari wa faidatuhu. Wal idhar fi maudhi'il idmari. Idhar itu menampakkan pada tempat yang semestinya idmar, disembunyikan. Kalau saya bilang penampakan, nanti pemahaman dulu, penampakan. Nggak apa-apa ya. Idharu penampakan. Fi maudhil idmar, pada tempat idmar. Penampakan pada tempat yang sesungguhnya disembunyikan. Wa faidatu dan faedahnya. Al-iltifat wa faidatu ini penting sekali iltifat. Iltifat itu tadinya berbicara tentang huwa, tiba-tiba ke antum. Iltifat, beralih. Beralih. Banyak dalam Al-Quran iltifat. Tadinya berbicara
tentang mereka, tiba-tiba domirnya antum. Ini harus diketahui. Kalau nggak diketahui nanti nggak tahu. Sangat rugi kalau nggak punya kitab ini. Harus punya. Wa faidatuhu, faedah iltifat. Domirul fasli. Domir fasl. Domir yang terpisah. Wa faidatuhu, dan faedahnya. Jadi yang dibahas sangat banyak ya. Coba antum lihat yang dibahas apa aja. Yang pertama, tentang kapan Al-Quran turun dan seterusnya. Kemudian tafsir. Tafsir secara bahasa dan istilah. Kemudian referensi tafsir. Kemudian tentang penafsiran firman Allah ditafsir dengan firman Allah ditafsir dengan hadis Nabi, dan seterusnya banyak sekali ya. Artinya bukunya tipis tapi isinya padat. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anu fil lughati, Al-Qur'an secara bahasa, masdaru qara'a. Masdar dari qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'an. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Secara bahasa dia masdar dari qara'a. Bimakna tala. Tala yatlu tilawatan, tilawah. Gema musobaqoh tilawatil Quran. Berarti lomba membaca Al-Quran. MTQ, musabaqoh tilawatil Quran. Tilawat itu membaca. Tala yatlu tilawatan. Jadi Al-Quran itu secara bahasa qara'a, atau maknanya tilawah, membaca. Au bimakna jamaah, artinya juga jamaah, menghimpun. Artinya juga jamaah, menghimpun. Taqulu, sebagaimana ucapan Anda, qara'a Qur'an wa Qur'anan. Qara'a Qur'an wa Qur'anan, artinya menghimpun. Kama taqulu, oh bukan menghimpun di sini, bukan menghimpun. Bimakna jam'in, bimakna makna jamak, bukan menghimpun, bukan. Bukan menghimpun. Ya, kok salah ya, wajar. Kan artinya bisa menghimpun. Tapi di sini yang dikehendaki bukan menghimpun. Yang dimaksud adalah suatu istilah, bentuk jamak maksudnya. Au bimakna jam'un, maknanya jamak. Takulu, seperti ucapan Anda, ya, Anda kan orang Arab ini. Seperti ucapan Anda, maksud Syekh Utsaimin, Anda orang Arab. Qara'a Qur'an Qur'anan, jamak. Kama takul, sebagaimana ucapan Anda pula, kama sebagaimana takulu, Anda mengatakan ghafara ghafron ghufronan, maknanya jamak. Fa'alal makna al-awwal, adapun untuk makna yang pertama, fa'ala, maka atas al-makna al-awwal, makna yang pertama. Apa makna yang pertama tadi? Tala, tilawah, membaca. Makna yang pertama dalam membaca. Yakunu masdaron bimakna ismul fa'il. Dia adalah masdar ya. Dengan makna membaca berarti Quran itu masdar. Ai bimakna matsluwun.
pembacaan. Masdar pembacaan. Bacaan. Masdar dari tala ya telu tilawatan matselan matseluwun. Oh, isim maf'ul. Saya salah baca. Ulangi lagi. Fa'alal ma'nal awal, maka atas makna yang pertama yaitu tala yakunu masdaron. Dia adalah bermakna masdar, bimakna ada ini. Dia adalah masdar bimakna ismul maf'ul, masdar yang maknanya ismul maf'ul. Atau bimakna matsluwun yang dibaca. Nah, saya salah lihat tadi. Bimakna matsluwun yang dibaca. Coba antum bilang, tala yatlu tasrif. Tala yatlu tilawatan wa matslan fahuwa talin wadaka matsluwun yang dibaca. Ini makna yang pertama. Ulangi lagi makna yang pertama. Makna yang pertama, apa makna yang pertama tadi? Tala, membaca. Berarti Quran dengan makna yang pertama dia adalah masdar. Yang maknanya isim fa'il. Berarti Al-Quran artinya apa? Secara bahasa artinya apa? Al-Quran artinya apa? Yang dibaca. Secara bahasa Al-Quran artinya sesuatu yang dibaca. Jelas? Secara bahasa Al-Quran artinya sesuatu yang dibaca. Dia bermakna tala yang merupakan masdar di mana ismul fa'il. Lanjut. Walal makna tsani, adapun makna yang kedua, walal makna tsani, adapun makna yang kedua, jamaah. Oh, betul yang pertama tadi kita ya. Menghimpun. Sudah benar yang pertama tadi. Menghimpun. Koreksi lagi. Ya, koreksi lagi. Tadi kan kita sudah bilang menghimpun ya. Tapi kita ubah, ternyata salah. Yang benar yang pertama. Wa'alal makna tsani, dan adapun makna yang kedua, jama'a, menghimpun. Yakunu masdaron, adalah masdarnya bimakna ismul fa'il. Artinya ismul fa'il. Bimakna jami' li jam'ihi al-akhbar wal ahkam. Jadi Quran dengan makna yang kedua artinya apa tadi? Quran dengan makna yang kedua artinya apa? Menghimpun. Jamaah, menghimpun. Bimana ismul fa'il. Jadi Quran artinya menghimpun. Menghimpun apa? Menghimpun kabar-kabar dan hukum-hukum. Ringkasnya begini sekarang. Al-Quran secara bahasa yang pertama dengan makna tala artinya yang dibaca. Dengan makna jamaah artinya yang menghimpun. Sudah? Itu ringkasnya. Tapi kalau pengen tahu Al-Quran dia adalah masdar qara'a yaqra'u. Artinya tilawah, bacaan. Di sini maksudnya isim maf'ul, matluwun yang dibaca. Dia juga artinya jamaah, bermakna isim fa'il. Maka artinya yang menghimpun. Clear? Sudah itu aja. Ya kadang-kadang kita baca salah itu karena ini kan mau dibilang suatu istilah jamak, betul apa enggak? Betul, tapi ternyata bukan istilah jamak. Dia yang dimaksud adalah jamaah, artinya menghimpun, bukan suatu istilah mufrad jamak, bukan. Bukan tunggal, plural, bukan. Lanjut, ini Quran secara bahasa.
Wal Qur'anu fi syar'i, dan Quran secara syariat, secara istilah maksudnya, secara terminologi. Kalau secara bahasa secara apa? Eh, epi, etimologi. Wal Qur'anu fi syar'i, dan Quran secara syariat, secara terminologi. Kalamullah Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Kalamullah Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Al-munazzalu, yang diturunkan. Ala rasulihi, atas rasulnya. Wa khatami anbiya'ihi, dan penutup nabi-nabinya. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu'u, yang dimulai di suratil Fatihah, dengan surat Al-Fatihah. Al-makhtumu, yang disudahi, yang ditutup. Di surati An-Nas, surat An-Nas. Ini Quran secara syariat. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Ini secara terminologi. Waqad hamallahu ta'ala hadzal Qur'an al-'azima min at-taghyiri was-ziyadati wan-naqsi wat-tabdili. Waqad hama, dan sungguh telah menjaga, waqad hama, dan sungguh telah menjaga Allah Ta'ala hadzal Qur'an al-'azima, Quran yang agung ini, min at-taghyiri, dari perubahan, dari pengubahan, wasyadati penambahan, wanaksi pengurangan, watabdili penggantian. Haitsu, di mana takaffala azza wa jalla, takaffala menjamin. Haitsu, di mana takaffala menjamin, siapa menjamin? Allah azza wa jalla, bihifdzihi, dengan penjagaannya. Jadi Allah Ta'ala telah menjaga Quran yang agung ini. Menjaga dari apa? Pengubahan. Dari apa lagi? Penambahan. Apa lagi? Pengurangan. Apa lagi? Penggantian. Allah jaga. Jadi otentisitasnya sejak zaman Nabi sampai sekarang nggak berubah. Jadi otentik sekali. Otentisitasnya tinggi karena Allah yang jaga langsung. Faqala, maka Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Siapa coba terjemahkan? Siapa? Mas'ul, tafadhol. Al-Quran menjaga. Nah, sahih. Inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kami menjaga dzikra Al-Quran. Wa inna, dan sesungguhnya kami lahu baginya lahafidun, menjaga. Jadi Allah yang menjaga Al-Quran. Allah yang menjaga Al-Quran. Tidak ada ceritanya penambahan sedikit kecuali pasti ketahuan. Jangankan menambah satu surat.
Nambah satu ayat aja ketahuan. Jangan nambah satu ayat. Nambah satu kalimat aja ketahuan. Jangan nambah satu kalimat, satu huruf aja ketahuan. Soalnya Allah sudah jamin. Apa jamin? Bahasa Arab tadi Allah jamin. Takaffala. Allah jamin. Allah takaffala hadzal Qur'an. Allah jamin Al-Quran ini. Menjamin apa? Menjamin penjagaannya. Takaffala bi hifzihi. Allah jamin penjagaannya. Takaffala bi hifzihi. Antum hafalin 1,5 menit. Inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafizun. 1/4 menit.
Untuk siapa sudah hafal? Ya, bareng dulu ya, bareng-bareng dulu. 1, 2, 3. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Betul? Nah, sini, perwakilan sini. Akbar. Nah, perwakilan sini. Ah, Mas Mirza. Inna. Nah, kita sudah hafal ayatnya. Kenapa Al-Quran nggak pernah ada yang bisa mengubah? Allahu takaffara bihifdzihi. Allah yang menjamin penjagaannya. Allahu takaffala bihifdzihi. Walidzalika, dan untuk itu madot al-qurunu, madot berlalu, al-qurunu zaman-zaman, al-kathiratu yang banyak, walam yuhawil ahadun min a'daihi ayyughayyira fihi. Walam yuhawil, tidak ada yang mengubah, ahadun, seseorang, min a'daihi, dari musuh-musuhnya, ayyughayyira fihi, untuk mengubah padanya. Madot al-qurun, berapa panjang lama? Madot berlalu, qurun, zaman. Banyak musuh-musuh Islam? Banyak. Gak ada satu orang pun yang mengubah. Limada? Li'annallaha takaffala bihifdzihi. Allah menjamin penjagaannya. Au yazidu, au yazida, ya. Ayyughayyira fihi, untuk mengubahnya, au yazida, atau menambahnya, au yanquso, atau mengurangi, au yanquso, atau mengurangi, au yubaddila, atau mengganti. Illa hatakallahu ta'ala, kecuali Allah akan menghancurkan sitrahu, tutupnya, wafadhaha amrahu, dan menyingkap urusannya. Jadi di sini ada ilah, ya. Berarti artinya begini, kita ulangi lagi. Walam yuhawil, dan tidaklah, ya. Walam yuhawil, dan tidaklah mengubah, ahadun, seseorang, min a'daihi, dari musuh-musuhnya, ayyughayyira fi, untuk mengubah padanya, au yazida, atau menambah, au yanqus, atau mengurangi, au yubadila, atau mengganti, illa, melainkan, jadi masih nyambung, illa, melainkan, hatakallahu ta'ala, Allah akan menghancurkan satrahu, tutupnya, wafadhaha amrahu, dan membeberkan urusannya. Yang namanya mengubah, menambah, mengurangi, terang-terang apa sembunyi-sembunyi? Terang-terang apa sembunyi-sembunyi? Kalau terang-terang ketahuan dong, sembunyi gitu kan, disisipkan di ayat mana gitu kan, sembunyi ditambahkan di ayat mana, ya kan? Ya. Tetapi tidak dibiarkan kemudian menyebar. Allah singkap kepada kaum muslimin sehingga kemudian ketahuan. Ila hatakallahu sitr, Allah hancurkan tutupnya, wafadhaha amruhu, dan Allah beberkan urusannya. Nah, makanya nggak pernah ada waqad madat al-qurun, dan telah berlalu. Madat, huruf aslinya apa? Madat. Madat sihonya apa? Madat. Madat sihonya apa? Fil madhi. Huruf wazannya fa'ala. Tanya tak apa di sini? Tata anis, aslinya adalah madoya. Madha yamdi, fi'il madhi, ya. Madha yamdi, madha berlalu. Makanya fi'il madhi, fi'il menunjukkan lampau. Jadi madat al-qurun, berlalu zaman-zaman. Tidaklah seseorang mengubahnya kecuali Allah menghancurkan tutupnya dan menyingkap urusannya. Limada? Li'anna Allaha takaffala bihifdzihi.
Makanya ada asuransi namanya, maksudnya menjamin. Nah, waqad wasafahullahu ta'ala. Waqad wasafahullahu ta'ala. Allah telah mensifati bi awsafin katsiratin, dengan sifat-sifat yang banyak. Dan Allah telah mensifati dengan sifat-sifat yang banyak. Tadullu ala uzmatihi, yang menunjukkan atas keagungannya, wa barakatihi, dan keberkahannya, wa ta'thirihi, dan pengaruhnya, wa syumulihi, dan cakupannya, wa nahu, dan bahwasanya dia hakimun, hakim, pemutus, ala ma qablahu, atas apa yang sebelumnya, minal kutubi, daripada kitab-kitab. Allah mensifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang banyak, yang menunjukkan apa? Nanti akan diketahui. Yang jelas kita saving dulu. Allah mensifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang banyak, yang menunjukkan keagungannya, keberkahannya, pengaruhnya, dan syumul, cakupannya, pencakupannya. Dan Al-Quran adalah hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Sebelumnya banyak kitab, banyak apa enggak? Ya banyak, setiap Rasulullah dikasih kitab. Cuma yang diinformasikan kepada kita ada namanya Daud, ada yang namanya Zabur, Taurat, Injil, ada yang namanya itu, yang lainnya tidak dikasih tahu. Ya sudah nggak dikasih tahu. Namanya mengimani secara ijmalan. Yang kita ketahui berarti kita mengimani secara rinci. Yang tidak ketahui sudah salah ijmalan. Yang jelas Allah pernah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul, itu aja ijmal. Apa saja namanya nggak tahu, nggak bisa secara rinci, nggak bisa. Tapi ijmalan secara global. Nah, Al-Quran datang terakhir, dia sebagai pemutus. Pemutus atas kitab-kitab sebelumnya. Sebagai hakim. Sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Satu paragraf lagi ya, atau satu ayat lagi. Qala Allah Ta'ala, qala, berfirman Allah Ta'ala, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Ini kan lagi menjelaskan tentang sifat-sifat. Walaqad atainaka, dan sungguh kami telah memberikan kepada kamu, kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh kami telah memberikan kepada kamu sab'an minal mathani, 7 daripada al-mathani, wal qur'anal azim, dan Quran yang agung. Allah berikan pada Nabi sab'an minal mathani. Allah berikan kepada Nabi Al-Quran Al-Azim. Al-Quran Al-Azim. Al-Quran disifati dengan Al-Azim. Kita baca lagi yang berikutnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, kitab, anzalnahu, kami menurunkannya, ilaika, kepadamu, mubarakun, yang diberkahi, liyadabbaru, agar mereka mentadabburi, ayati, ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar menyadari orang-orang yang berakal. Disebutkan Al-Quran dengan sifat apa? Mubarak, yang diberkahi. Yang tadi apa? Azim, yang diberkahi. Ayo baca lagi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun, ini kitab, anzalnahu, kami menurunkannya, mubarakun, yang diberkahi. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia, wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Disebut dengan apa? Mubarak, diberkahi. Kemudian yang berikutnya, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia Quran karim. Apa karim? Mulia. Yang berikutnya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
Inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Quran ini yadi, memberi petunjuk, lillati, kepada yang dia aqwam, lurus. Jadi Allah mensifati dengan sifat-sifat yang banyak, menunjukkan keagungannya, menunjukkan keberkahannya, menunjukkan pengaruhnya, menunjukkan pencakupannya. Daerah tidak tercakup. Sampai sini dulu ya, insya Allah nanti kita lanjutkan. Mohon maaf barangkali tadi ngantuk gitu ya. Ya memang ngantuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.